tanya jawab yang nanti akan dibuka petanya untuk boleh bertanya langsung. Kemudian saya juga meminta untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu untuk membuka video, dan apabila ingin bertanya di sesi tanya jawab bisa menuliskan langsung di kolom chat. Jadi tidak usah DM ke moderator atau panitia. Jadi sesuatu yang besar, dan bullying pun seringkali juga terjadi karena perbedaan-perbedaan itu. Jadi selain mengetahui tentang apa itu dan yang dimiliki dan sebagainya, anak perlu diajari untuk menerima bahwa ini tuh anugerah, perlu disyukuri, dan yang penting adalah menghargai perbedaan itu, mencintai dirinya. Dan ini tentunya yang lain yang membuli anak kita di sekolah, tetapi kita bisa memberikan kekuatan kepada anak kita agar kalau kamu dibully, minggir, nggak usah dekat-dekat dengan dia. Oke, kamu dibully, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh dan sebagainya. Kamu Bagaimana sih di rumah mengenalkan tentang kesehatan reproduksi untuk kedua anaknya, yang kebetulan tadi saya dari awal sudah menjelaskan anaknya beda nih, ada cowok ada cewek. Jadi pas banget nih kita memilih Bang Dodo dan Mbak Preti sore hari ini ya. Silakan Bang Dodo dan Mbak Preti boleh untuk sharing kepada kami di sini sore hari ini. Matur nun, terima kasih. Ya baru beberapa saat kemarin lah ya, teman-teman dan Bu Elizabeth itu ya seperti Bu Ria tadi bilang, putra kami kan 2, jadi Caca yang pertama itu sekarang dia sudah mau kuliah, ya 18 tahun ya. Yang kedua Ben, dia 1 SMP. Nah Ben ini teman-teman dan Bu Elizabeth tiba-tiba ngomong gini, Pak, di sekitar itu kok katanya ada tumbuh bulu gitu. Iya, dan ini real. Jadi ya saya karena apa ya, karena proses kami sejak kecil sudah coba untuk ya kami terus coba mengkondisikan tentang ya apa gender, tentang perempuan, tentang laki-laki. Ya sempat kaget tetapi bersukacita gitu ya, karena Ben berani mengungkapkan itu. Terus ya sudah kita obrolin dengan sederhana apa yang bisa saya jelaskan. Tapi pengalaman yang kayak begini-gini nih sebetulnya kesempatan apa, emas, permata, berlian gitu lah ya, untuk kita meresponsnya dengan asik gitu. Karena saya nggak tahu gimana, pokoknya ngebawanya, Beben setelah jelasin tadi gitu sederhana, Beben udah kayak papa tuh, berarti Beben harus sudah lebih tanggung jawab, belajarnya makin fokus, sudah bisa jagain bener-bener mama sama kakak gitu. Kamu kan laki-laki, jadi itu udah bukti dari Tuhan. Jadi memang bawaannya akhirnya ke Tuhan. Mungkin bukan karena saya pendeta, kami keluarga pendeta, tapi adalah indah perspektif apa ya, perspektif spiritual juga dibawa karena itu kuat gitu. Nah, ya kalau kami juga ada catatan kecil-kecil ini Bu Elizabeth dan teman-teman supaya nggak salah ngomong kami ya. Sejak kecil anak-anak memang ya pernah saya cerita kemarin ya waktu persiapan tuh ya, Ria sama yang lain, kami memang mandi bareng itu teman-teman. Dari waktu mereka baby, waktu sampai umur berapa ya? Kalau sama saya sih sampai SD lah, balita ya, balita. Tapi kalau sama mamanya sih sampai mereka lumayan agak besar tuh. Jadi mandi bareng. Nah itu kesempatan bersyukur, mengenal tubuh ya, jadi jenis kelamin gitu ya, terus menghargai dirinya, menghargai orang lain gitu. Jadi kalau Caca sama Ben, ya adikmu laki-laki, kamu perempuan. Bukan, betul tadi kata Bu Elizabeth, bukan berarti kita mau menajamkan perbedaan, tapi supaya lebih saling apa seru gitu ya, saling sayang, saling iya ya, saling melengkapi gitu, satu dengan lain, saling
ada kedekatan. Nah itu dia. Jadi komunikasi mereka juga jadi bagus dari kita coba kondisikan. Memang nggak mudah sih dalam, apalagi tadi ada sebetulnya Mbak Ria, ini pertanyaan-pertanyaannya dijawab dulu nih yang di chatting itu tadi. Saya juga, seru juga ya. Misalnya kayak Sungging tuh tadi nanya, keren juga tuh. Nanti monggo di Bu Elizabeth kami mohon supaya, dan juga teman-teman yang lain sharing ya. Kasih tanda tengah naik ke atas itu gimana itu cara jelasinnya? Karena dunia memang anak-anak ya kan dalam keseharian gitu kan, pengen keren gitu, tiba-tiba kasih tunjuk begitu, dan memang kita harus siap. Dan itu terjadi sama dari bentuk yang lain pada Caca dan Ben. Kami coba jawab, kami coba semampu kami untuk menjelaskan dan membawanya memang harus dengan tenang. Nah, izinkan saya karena pendeta juga gitu ya, diundang di sini. Kalau secara Kristen kita, teman-teman dan Bapak Ibu, Kejadian 1:27 itu menjadi dasar yang kuat kan, bahwa Allah menciptakan menurut gambar Allah, itu imago Dei, itu penting tuh. Walaupun konsep teori kan memang benar-benar bisa saja kita bilang itu teori loh gitu ya, tetapi itu bisa menjadi kekuatan untuk kita kasih jelas ya, untuk yang real, untuk yang keseharian. Jadi kita ini prototipenya Allah atau gambarnya Allah. Kalau nggak pakai istilah imago Dei gitu ya, nanti kalau mereka katekisasi baru ketemu mungkin, atau di sekolah SMP SMA baru istilah-istilah etimologi gitu kan baru ketemu. Tapi Kejadian 1:27 saya rasa dari sekolah minggu kan juga, di sini juga banyak nih guru-guru sekolah minggu ya Ria ya. Iya betul. Banyak nih guru-guru nih bisa dikonfirm bahwa itu pun sudah diajarkan. Jadi segambar dengan Allah diciptakannya mereka, laki-laki dan perempuan. Sejak kecil Ben sama Caca, kalau tadi ditanya bagaimana pengalaman kami juga, misalnya waktu berenang, tadi betul tuh Bu Elizabeth, kami catat juga tuh, berenang tuh kesempatan bagus banget untuk kita, karena di situ ada joy, ada sukacita gitu kan, ada keriangan, kegembiraan. Biasanya di situ asik gitu untuk kita ngobrolin ya, untuk ini tubuh kamu 5 jari lengkap, kita dikasih tangan gitu ya, terus ada kepala, terus tubuhmu, dan segala macam kaki. Ya tadi kami bercanda tuh sama Preti, kalau lagu kepala, pundak, lutut, kaki kan, tapi pundak sampai lutut nggak diomongin gitu kan, berarti lagunya sendiri sudah dipotong-potong, jadi lagunya kepala sampai ujung kaki begitu kan, kepala hanya dan ujung kaki ya kan, padahal lagunya sendiri sudah menegaskan kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi ya kayak begitu bisa juga kita ajak nyanyi misalnya waktu kami kalau berenang itu, karena mereka dalam ini ya, selain ngajarin berenang itu kan juga kerinduan kita sama-sama ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, keluarga muda kalau ajak berenang pengennya nggak cuma sukaria gitu, kayaknya nggak cuma main-main jebrar jebyur aja, tapi ada bisa berenang lah sedikit-sedikit, misalnya kakinya gini gitu ya, bisa kaki bisa dua-duanya kayak dayung gitu. Nah waktu itu kita mengajar itu juga kesempatan kami untuk ini, 2 kakimu dikasih lengkap ya dong, digunakan, bisa seperti itu. Nah yang lain tentu yang lebih luas keterbukaan. Saya bersyukur Preti bisa jauh lebih terbuka karena ibu mungkin ya. Jadi jauh lebih terbuka, khususnya kepada Caca. Karena ya Ben sensitif, tapi kalau untuk perempuan memang jauh lebih sensitif. Itu perlu kami akui.